saya Hilaria Aprila, saya mengajar ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 2 Jagoi Babang. SMP Negeri 2 Jagoi Babang terletak di Dusun Saparan, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, yang merupakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sekolah ini unik karena terletak di tengah hutan yang jauh dari pemukiman warga. Lingkungan sekitar sekolah merupakan hutan yang banyak ditumbuhi oleh jenis paku-pakuan dan nepenthes atau kantong semar. Lingkungan sekolah yang kaya dengan sumber daya alam tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan alam yang sangat sesuai dengan karakteristiknya, yaitu menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu dan berbuat. Hal ini akan membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih bermakna. Hal ini sangat tepat dilakukan karena SMP Negeri 2 tidak memiliki sarana dan fasilitas yang lengkap seperti laboratorium, tidak ada alat penunjang praktikum, terbatasnya fasilitas internet yang dapat digunakan sehingga guru dan murid dituntut kreatif untuk melaksanakan pembelajaran dalam rangka mensukseskan program Merdeka Mengajar agar proses belajar mengajar memungkinkan peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan kebutuhannya. Dengan demikian, mereka dapat menikmati pengalaman belajarnya. Berdasarkan hambatan dan tantangan serta ketersediaan sumber daya alam yang ada dari pengalaman belajar mengajar yang telah dilakukan, guru kemudian melakukan praktik baik yang berjudul penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui penugasan FLOS-TEPOS pada materi ilmu pengetahuan alam. Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran sehingga guru menemukan metode FLOS-TEPOS yang artinya penugasan untuk membuat vlog, storytelling, dan poster. Murid bebas memilih metode apa yang dirasa paling cocok dan sesuai dengan gaya belajarnya dan materi yang akan dipelajari berdasarkan hasil asesmen awal. Diketahui dari 17 orang siswa kelas 7 yang mengikuti asesmen awal, diperoleh 6 orang siswa yang memilih metode vlog untuk materi klasifikasi makhluk hidup, 8 orang siswa yang memilih metode storytelling dengan materi objek IPA, sedangkan 3 orang siswa memilih metode poster untuk materi kesehatan organ dan struktur bunga. Pembelajaran kemudian dilakukan di kelas untuk menampilkan hasil proyek yang telah dikerjakan. Guru memberi penugasan FLOS-TEPOS kepada murid untuk mengerjakan proyek ini selama 3 hari di luar jam belajar di sekolah. Jadi murid dapat mengerjakan proyek setelah pulang sekolah atau di akhir minggu. Murid dapat melakukan konsultasi secara daring dengan guru IPA melalui grup kelas atau chat pribadi di WhatsApp tentang progres proyek yang dikerjakan atau kesulitan dan kendala yang dihadapi. Masing-masing murid mempresentasikan tugasnya di depan murid lainnya untuk ditanggapi, diberi kritik dan saran agar tugas menjadi sempurna. Inti pembelajaran dimulai dari penampilan vlog dari murid yang mereka ambil langsung di lokasi di sekitar sekolah dengan media hutan paku-pakuan dan kantong semar untuk mengidentifikasi ciri dan klasifikasi tumbuhan. Pada vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku yang ada di sekitar sekolah. Karena sekolah terletak di tengah hutan sehingga sahabat sains dapat menemukan berbagai macam paku-pakuan di sini. Nah, sebelum memperhatikan jenis paku, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ciri-ciri tumbuhan paku. Ikuti terus vlog saya ya. Nah, ini betul ya, ini betul. Ada objeknya, ini namanya objek IPA. Nah, ini ciri-ciri tumbuhan paku yang membedakan dengan tumbuhan lainnya yaitu sebagai berikut. Daun menggulung pada saat masih muda, khususnya pada golongan tumbuhan paku sejati misalnya Pteropsida dan kelas Psilopsida. Umumnya mempunyai daun steril disebut tropofil dan daun fertil disebut sporofil.
Selain menampilkan vlog tentang paku-pakuan, beberapa orang siswa juga menampilkan vlog tentang nepenthes atau kantong semar yang mereka temukan di lingkungan sekitar sekolah. Lingkungan sekolah menjadi media yang kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kantong semar adalah tumbuhan karnivora atau pemakan daging. Tumbuhan ini suka memakan serangga atau hewan kecil. Nah, ini ciri-ciri nepenthes. Daunnya panjang, memiliki kantong semar yang bulat, kantong semarnya memiliki akar tunjang. Inilah dia. Sekarang vlog sudah selesai, kita akan masuk storytelling. Beberapa murid menceritakan hasil storytelling yang mereka peroleh dengan mengamati tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pada hari ini saya akan menceritakan bentuk dan ciri-ciri hewan. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang struktur dan fungsi tumbuhan paku. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bentuk tangan untuk Amel. Oke, masuk ke penjelasan selanjutnya. Slide selanjutnya, kita akan menampilkan tentang Bagian yang tidak kalah menarik adalah ketika murid menampilkan hasil poster yang begitu memukau dengan lukisan tangan menggunakan pensil. Hal ini mampu menjadi wadah bagi mereka untuk mengekspresikan dirinya. Kami tentang menjelaskan struktur dan fungsi bunga kembang sepatu. Terima kasih. Saya Almi sekolah di SMP Negeri 2 Jakarta. Tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan poster gambar yang saya buat dengan bertema jaga kesehatan mata. Mata merupakan salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Indera penglihatan sangat penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Untuk menjaga kesehatan mata, kita bisa melakukan cara-cara ini. Yang pertama, makan makanan yang tepat. Makan makanan yang tepat adalah salah satu upaya untuk menjaga kesehatan mata kita. Untuk sesi selanjutnya, guru dan murid sama-sama mencari kesimpulan untuk pembelajaran bermakna kali ini. Tampak antusiasme dan semangat peserta didik dalam belajar yang ditunjukkan dengan ekspresi kegembiraan dan senyum di wajahnya, serta tepuk tangan yang meriah di setiap akhir sesi presentasi. Untuk sesi akhir, guru memberikan post-test melalui kuisis untuk mengukur pemahaman kognitif murid pada pembelajaran kali ini. Karena di sekolah akses sinyal internet sangat terbatas, sehingga post-test diberikan sebagai pekerjaan rumah, di mana murid dapat mengakses link kuisis yang diberikan oleh guru melalui grup WhatsApp di area yang cukup baik jaringan internetnya. Berdasarkan hasil post-test, diketahui bahwa sebesar 72,7% murid memperoleh nilai baik setelah proses belajar mengajar melalui penugasan PLOS-TEPOS ini. Artinya, ketika siswa sangat antusias dan semangat dalam belajar, hal ini secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan kognitifnya. Karena metode belajar dan materi yang mereka sukai menghantarkan mereka untuk menikmati pengalaman merdeka belajar yang sesungguhnya. Semoga metode penugasan PLOS-TEPOS ini menjadi inspirasi rekan sejawat untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, khususnya di area perbatasan yang minim fasilitas laboratorium, terbatas sinyal internet, dan besarnya pengaruh luar negeri terhadap budaya dan pola hidup masyarakat yang dapat mengikis rasa cinta tanah air. Saya merasa sangat senang sekolah di sini karena teman-temannya sangat baik, ramah, dan juga begitu gurunya. Saya juga menyukai pelajaran IPA karena pelajaran IPA banyak menjelaskan tentang tumbuhan, hewan, dan organ-organ gerak manusia. Pelajaran yang saya sukai adalah contohnya IPA, dan mempelajari tentang organ-organ, tumbuhan. Salah satu mata pelajaran yang saya sukai adalah ilmu pengetahuan alam karena mempelajari banyak hal yang ada di lingkungan sekitar.